Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma ftah alayya hikmataka wansur alayya rahmataka wa zakirni ma nasitu ya jal jalali wal ihram. Alhamdulillah, sahabat Isi Live. Ketemu lagi dengan diskusi kita setiap Rabu malam. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi kembali meskipun masih secara online ya, dan entah kapan ini pandemi akan berakhir ya. Udah gak sabar pengen kajian-kajian offline lagi, bisa silaturahmi langsung lagi ya, Masya Allah. Oke, untuk sedikit review aja ya. Ini Bapak Edi Sudrajat ini adalah seorang ayah dari 3 orang putri dan 4 orang putra ya Pak ya, betul ya? Kemudian mungkin udah banyak yang gak asing sih sama Bapak ya, karena udah banyak yang kenal mungkin. Bapak adalah perintis MI Asih Putra pada tahun 95. Kemudian pendiri SD SMP Interaktif Gemilang Mutafanin, itu SD di tahun 2001 dan di SMP di tahun 2009 ya Pak ya. 9. Oke, kemudian Bapak juga pendiri PAUD Cikal Gemilang, itu di tahun 2003. Kemudian Bapak juga pendiri SLB ABK Gemilang Rahayu Ardiah di tahun 2008. Dan sekarang masih memegang sebagai ketua yayasan di Asih Putra ya Pak ya. Putra. Aduh, dengan segala macam aktivitasnya ini, Masya Allah. Kalau nggak pandemi mungkin sibuk ya Pak ya tiap hari. Iya betul. Alhamdulillah Kesana pandemi jadi kesini. di rumah terus. Jadi sekarang tuh memang lagi Allah suruh istirahat ya Ya Pak ya. istirahat. Suruh banyak dulu istirahat di rumah katanya. Oke, untuk malam ini tema kita adalah menjadi kepala sekolah di keluarga. Saya sedikit bukan narasi mungkin ya. Seorang ayah memiliki peran sebagai pemimpin sekaligus pendidik bagi anak-anaknya. Menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai pendidik atau seorang edukator dalam keluarga. Ayah adalah guru bagi anak-anaknya, baik di dalam ataupun di luar rumah. Selain sebagai pendidik dalam keluarga, peran ayah juga beragam. Salah satunya sebagai pencari nafkah. Ya, sedikit surat dari Quran ya yang ada hubungannya tentang tema kita malam ini. Mungkin tujuan dari semua yang ayah atau seorang suami lakukan untuk keluarganya adalah untuk membawa kebahagiaan atau keselamatan untuk keluarganya, baik di dunia ataupun di akhirat ya Pak ya. Nah, kita akan sedikit mengutip dari Quran Surat At-Tahrim, mungkin udah di-share ya. Quran Surat At-Tahrim di ayat 6. Saya bacakan, mungkin mau sekalian tilawah bareng, mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun gilladun siddadul la ya'dunallahu ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah diri dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat kasar dan tegas yang tidak durhaka kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Mungkin tujuan dari setiap keluarga pada akhirnya adalah ini ya, menjauhkan kita dan keluarga kita dari api neraka, insya Allah. Dan semua ikhtiar itu balik kepada diri kita juga, baik itu seorang ibu atau istri atau dari ayah ataupun suami dan anak-anaknya juga jelas ya Pak ya, semua harus bekerja sama untuk tujuan yang paling hakiki ini mungkin. Oke, mungkin pembukaan dari saya cukup segitu ya, karena udah pada nggak sabar nih dengan cerita atau pengalaman
Bapak sendiri bersama keluarga. Mangga Bunda, saya belum sapa Bunda, Masya Allah, Bunda, apa kabar? Alhamdulillah baik teh. Iya, Alhamdulillah. kayaknya hari ini Bunda tuh jadwalnya lumayan padat ya. Enggak juga, Sampai sama-sama. malam masih ada acara, Masya Allah. Semoga Bunda sama Ya. keluarga sehat-sehat selalu, Bunda ya. Amin, Semangat. amin, 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 amin. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung aja ya, Bun. Mangga untuk memulai diskusi kita malam ini. Waktu dan Iya, tempat dipersilahkan. baik. Terima kasih Stefani Ya. dan juga terima kasih teman-teman panitia Dizi Live yang alhamdulillah sejauh ini kita istiqomah untuk bisa menjamu sahabat-sahabat Dizi Live di setiap Rabu malam. Jazakumullah khair. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ftah alayya hikmatak, wansur alayya rahmatak, wa dzakirna nasaitu ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, bukakanlah hikmahmu pada kami, bentangkanlah rahmatmu pada kami, dan ingatkanlah kami terhadap apa yang kami lupa, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemurahan. Doa ini menjadi salah satu doa favorit saya. Setelah saya sempat menyimak Pak Edi di salah satu kajian dan dibawakan oleh narasumber, dan kemudian juga beliau menyampaikan terjemahannya, Masya Allah, bahwa ternyata ketika hikmah itu bertebaran ya di setiap kehidupan kita, tapi tak kalah hati kita masih tertutup, bahkan sudah membatu, maka butiran-butiran hikmah yang berkilauan itu tidak pernah kita lihat dan gagal kita perhatikan. Dan kekuatan doa itu menjadi hal yang sangat luar biasa, pendokong kita untuk bisa menjadi seseorang yang betul-betul memanfaatkan kekuatan kita sebagai manusia dengan akal kita. Jadi luar biasa. Dan ketika berbicara kehidupan itu, seperti yang sering saya sampaikan sebelumnya, guru saya, Dr. mohon doa ya, Ugi Sugiarto, beliau sedang juga terpapar COVID. Beliau banyak sekali mengajarkan saya terkait bagaimana cara kita memandang kehidupan ini. Jadi Pak Edi, beliau itu salah satu murid Prof. Al-Atas langsung gitu ya. Iya. Saya banyak belajar, ya beliau, dan sekarang beliau sedang di Yaman kalau nggak salah, dan di sana terkena positif COVID beserta istrinya. Dan Allah menyembuhkan beliau dan bisa meneruskan kembali pesan-pesan kepada kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat-sahabat Dizi Live, insya Allah seperti biasa kita akan mencari tahu, kita akan mendengar, kita akan mempraktekkan bagaimana proses menyimak kita terhadap salah satu episode kehidupan dari tamu diskusi kita malam ini, yaitu Bapak Edi, ya, dengan segala macam asam garam kehidupan yang sangat beragam, sangat berliku gitu ya. Dan sayang rasanya ketika hikmah-hikmah yang sudah beliau catat ya dalam kehidupan pribadi beliau itu tidak kita cari tahu, agar itu menjadi bekal perjalanan kita. Jazakumullah khair Pak Edi, terima kasih banyak sudah berkenan menjadi tamu diskusi malam ini, dan kita akan berdialog terkait salah satu episode kehidupan Bapak yang akhirnya Bapak memunculkan tema kepala sekolah keluarga ini menjadi tema obrolan kita malam ini. Ya, tadi Pak Edi sempat bertanya, ini apa namanya, para pesertanya ibu-ibu semua, bapaknya kemana gitu ya, karena memang itu tadi ada pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan kepada Pak Edi ya terkait hal ini. Baik Pak Edi, terkait pertanyaan pertama saya adalah mengapa kepala sekolah ini menjadi tema yang akan kita angkat dalam diskusi malam ini, karena memang di awal saya menyampaikan salah satu memang episode. Jadi kemudian Pak Edi memilih ini itu karena apa? Silakan Pak Edi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suara saya cukup jelas ya? Cukup Pak. Ya, baik. Ya, tentang tema ini sebetulnya sebelum saya menjadi
menjadi ayah gitu ya. Sebetulnya saya kepala sekolah dulu, bukan begitu. Sebelum kemudian saya punya anak yang cukup untuk masuk sekolah, saya sudah jadi kepala sekolah dulu waktu itu di di Sekolah Dasar Islam Hasiputra. Jadi anak pertama saya itu umur 4 tahun 7 bulan waktu itu sudah saya masukkan ke Hasiputra, gitu, Hanifah ya. Nah, jadi sebetulnya menjadi kepala sekolah itu bukan hanya di sekolah. Saya merasakan bahwa ternyata penting sekali ada kepala sekolah di rumah. Betul bahwa ibu adalah guru pertama dari anak-anak, tetapi sebetulnya dalam hal menjaga akidah, menjaga arah kehidupan itu memang seorang ayah. Dan dalam Al-Quran sebetulnya peran ayah sangat kelihatan ya dengan nasihatnya Luqman Al-Hakim, kemudian Nabi Ibrahim dan seterusnya, itu memang peran seorang ayah sebetulnya. Ibu adalah pelaku pendidikan keseharian, tetapi sebagai arah kemana kita akan melangkah, sebetulnya seorang ayah tetaplah sangat diperlukan ya. Jadi itu saya kira peran ayah di rumah ya sebagai kepala sekolah, sehingga arah kehidupan rumah tangga itu akan lebih bisa kelihatan lah mau kemana kita mau berlayar, melayarkan perahu kita bersama itu. Saya kira itu barangkali tema pentingnya di sana. Iya, baik. Nah, ini sebetulnya penting ya. Pelaku pendidikan kehidupan itu ibu, tapi menentukan arah itu ada perannya ada di ayah. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah apakah peran itu sebetulnya sudah difahami apa belum nih Pak Edi? Mungkin karena Pak Edi juga sering banyak berinteraksi dan mengisi dari narasumber dan bahkan pelaku pendidikan di sekolah formal yang berinteraksi dengan para orang tua nih. Menurut penilaian Bapak, survei Bapak, apakah peran itu sudah difahami oleh sebagian besar para ayah? Ya. Kelihatannya belum ya. Kalau saya sejak dari awal tuh mulai merintis sekolah itu, selalu saya ajak tuh orang tua sebetulnya. Tetapi yang hadir itu biasanya selalu ibu. Jadi selalu saya tanyakan kemana ayahnya. Mungkin sekarang ada sekolah-sekolah yang sangat ketat, misalnya Kutab itu sangat ketat. Ketika orang tuanya tidak hadir dua-duanya, itu mereka tidak boleh masuk ke sekolah mereka. Saya dulu mencoba untuk meraih orang tua bersama-sama hadir. Tetapi seringkali yang hadir adalah ibu. Jadi waktu 3 bulan itu kan sebetulnya kita undang mereka hadir bersama-sama untuk membicarakan tentang perkembangan anaknya. Guru-guru kami sangat ingin mendapat laporan tentang bagaimana perkembangan anak di rumah. Ya. Sebaliknya juga tentu orang tua ingin mendapatkan informasi tentang perkembangan anak di sekolah. Itulah pentingnya kemudian keduanya bertemu, kemudian sama-sama bertiga, orang tua, ayah dan ibu, dengan guru kami di sekolah itu membicarakan tentang perkembangan anak. Kita namakan itu parent-teacher interview ya, jadi PTI ya, jadi wawancara antara orang tua dan gurunya. Dan itu perlu perjuangan, rupanya untuk meyakinkan orang ayah hadir itu memang perlu perjuangan ya. Sampai sekarang itu belum tentu 50% ayah yang hadir, tapi tetap kita akan konsisten mengawal itu semua, sehingga orang tua itu memang menyadari bahwa peran ayah itu sangatlah penting ya. Jadi memang mudah-mudahan sekolah lain melakukan yang sama gitu, sehingga ayah makin lama makin menyadari pentingnya peran itu ada di dalam keluarga juga, bukannya sekadar di luar keluarga perannya, tetapi juga bahkan secara peran domestiknya juga harus mengemuka itu. Iya, betul sekali Pak Edi. Jadi bahkan tidak cuma sekedar untuk membangun peran ayah ya, tapi juga interpretasi anak terhadap ayahnya, betul ya Pak Edi? Ketika ayahnya itu berperan dalam lingkup tumbuh kembangnya dia, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa ya Pak Edi. Itu dari sisi anak saja loh. Jadi ketika dulu ketika anak saya bersekolah di SD itu, ketika ada ayah datang hanya sekedar menjemput saja, itu wah luar biasa. Itu tidak seantusias ketika ibunya jemput gitu. Ibu tolong ya jangan berkecil hati. Tapi kalau ayahnya yang hadir, wah itu ekspresinya beda. Hanya sekedar bangganya berbeda ya. Iya, betul. Anak punya kebanggaan. Nah, jadi tidak cuma dari sisi peran, tapi juga dari sisi bagaimana anak itu
memandang seorang ayahnya, dan itu juga memang perlu diketahui oleh para ayah sebetulnya ya Pak Edi ya. Ya betul. Ya, ya betul Bu. Jadi memang, nah itu peran itu barangkali yang harus terus diperankan ayah. Jadi saya masih sangat penasaran ya memang dengan ayah-ayah yang masih tidak terlalu mengapresiasi anak-anaknya. Jadi kalau kemudian tadi berkatan bahwa ayah itu memang menjadi kebanggaan, itu memang benar sih adanya. Jadi, dan ketika saya anak-anak itu masih kecil, itu saya sering kali ajak anak-anak itu kan ke toko buku atau ke pameran buku. Itu kan sebetulnya proses belajar belajar yang menyenangkan buat anak-anak ya, jalan-jalan, tapi sebetulnya dalam rangka membelajarkan mereka sebetulnya ya. Jadi ngabring gitu bareng 3-4 anak itu sama ibunya berlima, kita kadang itu kan berurutan, dia datangnya anak berurutan. Jadi kita mulai dari mulai dari 2 anak, 3 anak itu. Ya, tujuan kita biasanya ke toko buku atau ke pameran buku atau pameran apa saja sebetulnya yang tujuannya membawa anak-anak belajar sebetulnya. Jadi kita sering kali masuk ke pameran masuk yang gratis waktu itu kan. Tidak ada pameran yang berbayar, waktu itu masih gratis. Jadi sangat kita nikmati itu semua. Apakah itu pameran pembangunan, pameran apa saja, kita biasanya masuk aja gitu. Dan itu saya kira buat anak-anak sangat menyenangkan. Nah, itu tadi proses pembelajaran. Balik lagi di pertemuan sebelumnya ya, teman-teman, kita juga akhirnya menyepakati bahwa definisi belajar itu yang memang harus kita perbaiki. Betul ya Pak Edi ya? Ya. Karena selama ini mungkin definisi belajar bagi orang tua ya di sekolah, di dalam gedung sekolah, dan itu adalah hak tanda kutip guru untuk melakukan fasilitas pembelajaran itu. Padahal sebetulnya tidak ya Pak Edi. Ya, seharusnya tidak, memang harusnya terus orang tua itu ya gitulah, dimanapun sebetulnya kan belajar ya. Dan anak-anak yang relatif dekat dengan ayahnya itu punya kapasitas selain literasi, tapi juga kapasitas menyampaikan pendapat yang lebih runtut ya. Jadi kemampuan ayah memang melatihkan keruntutan berpikir ya. Dan itu akan terasa pada anak-anak. Jadi anak-anak yang terbiasa berdialog dengan orang tuanya, dengan ayahnya, dengan ibunya, itu punya kemampuan berpikir yang lebih runtut. Ya. Penting, teman-teman tolong catat. Ya. Dialog, ngobrol, berdiskusi, cerita, curhat, itu ya. Bahasa sederhananya jangan berpikir diskusi yang berat gitu, bukan ya, tapi memunculkan sebuah dialog ya Pak Edi, aktif, ngobrol yang aktif, ternyata itu adalah kalau bahasa guru kita itu school of thinking ya Pak Edi ya. School of thinking ya. Ya, itu adanya di situ ternyata. Jadi jangan berpikir belajar itu di sekolah, jadi mereka, karena memang betul juga Pak Edi, seorang ayah itu adalah school of thinkingnya anak-anak. Cara fitrah belajar mereka pun akhirnya bisa muncul juga dari situ ya Pak Edi ya. Ya. Jadi ketika anak-anak itu bergaul dengan cara ayahnya berpikir, itu kan otomatis juga mereka berdialektika di dalam dirinya ya. Jadi ada proses penyerapan. Ibunya kan punya gaya bicara sendiri, ayahnya punya gaya bicara sendiri. Nah itu masing-masing memperkaya anak kita ya. Jadi 2 hal itu akan memperkaya anak. Jadi anak-anak punya keseimbangan. Itu saya kira akan sangat bermanfaat buat kehidupan anak-anak ketika mereka bergaul dengan teman-temannya. Penting juga membekali mereka tuh rasa percaya diri. Secara umum anak yang bergaul dengan ayah itu punya rasa percaya diri yang lebih ya. Dan itu penting karena dengan rasa percaya diri yang lebih itu anak-anak menjadi lebih tidak terpengaruh oleh pihak luar, tetapi cenderung mempengaruhi. Nah itu dia. Ketika anak sudah bisa mempengaruhi orang lain, maka kita bisa lebih tenang ya. Allah menitipkan kepada kita dan kita menitipkan kepada Allah, maka ketika anak sudah punya percaya diri dan sudah bisa menggantungkan diri kepada Allah, maka relatif kita bisa menjadi tenang karena dia relatif tidak akan terpengaruh oleh situasi buruk di luar sana. Bahkan mungkin cenderung dia mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi temannya. Ya. Itu penting sekali sebenarnya. Maka di dalam sekolah dia gemilang itu, kita punya moto jadilah dirimu nak dengan namanya. Itu adalah akar pertama sebetulnya.
Jadi untuk mereka bisa bergaul keluar tuh jadilah dirimu sendiri. Itu yang akan membawa mereka kemanapun dengan tenang ya, tanpa kita harus takut bahwa dia akan terkena pengaruh dari pihak luar ya. Mudah-mudahan seperti itu. Amin, amin. Saya jadi ingat nih Pak Edi, karena saya juga seorang praktisi talent mapping seperti anaknya Pak Edi yang paling besar ya, sama-sama kita juga di praktisi talent mapping. Itu ada satu database nih Pak Edi, database terkait yang diinformasikan oleh Abah Rama sebagai founder talent mapping. Beliau menyatakan bahwa dari 34 bakat ya, survei membuktikan bahwa orang-orang Indonesia itu ternyata self assurance-nya itu di rata-rata 7 terbawah. Nah, dan itu juga ternyata berbanding lurus dengan informasi yang kita dapatkan di akhir balik community ya Pak Edi, bahwa Indonesia peringkat, entah sekarang peringkat keberapa, ketiga atau kedua fatherless. Gitu ya, jadi ada semacam data yang saling mendukung antara satu dengan lain, bahwa peran ayah yang ketika memang kurang, ternyata menimbulkan sosok-sosok manusia Indonesia, karena surveinya di Indonesia, yang memang ternyata self-assurance, kepercayaan diri, yakin akan diri ya, yakin akan dirinya ternyata memang kurang gitu. Itu ya Pak Edi ya. Ya betul ya. Padahal itu sangat penting ya. Jadi membangun anak-anak itu percaya diri itu penting sekali. Itulah saya kira perlunya tetap ada diskusi berjalan di rumah gitu ya. Jadi bahkan mungkin harus ada kajian-kajian di rumah bersama-sama. Jadi Quran itu dibaca bersama-sama, kemudian diterjemahkan, dibahas bersama-sama. Itu akan memperkaya anak. Dan saya kira langkah-langkah semacam itu menjadi sebuah habit ya, yang kemanapun akan menjadikan itu terbawa pada anak. Mungkin ketika mereka kos di luar sana, situasi itu tidak akan banyak berubah ya. Jadi ritme itu akan tetap terjaga. Jadi saya kira memang itu perlunya ya, di rumah itu selalu dibangun suasana seperti itu ya. Mudah-mudahan nih pesan Pak Edi bisa didengar, karena ini juga ya makanya ayah-ayahnya ini pada kemana nih ayah-ayahnya. Paling kita solusinya nanti kita upload nih, upload ya gitu. Insya Allah diupload di YouTube gitu ya. Kita akan tetap mengingatkan dengan cara seperti itu, mudah-mudahan menjadi jauh lebih efektif gitu, tanpa mereka harus hadir langsung di sini, insya Allah seperti itu. Insya Allah mereka belajar sendiri ya, menyendiri. Nah itu pertanyaan sendiri ya. Pertanyaan saya berikut yang tadi sudah saya kasih kisi-kisi kepada Pak Edi. Tapi sebelum itu, mangga teman-teman mungkin panitia bisa men-sharekan link dari absensi ya. Silakan untuk diisi kembali link absensinya, plus dan bagi teman-teman sahabat di Zilife malam ini yang ingin berdialog, ingin bertanya, ingin berpendapat, atau juga ingin sharing, mangga mau open mic, mangga mau di chat, ditulis di chat room juga, silakan. Baik. Kita lanjutkan sebentar mengganggu. Kayaknya sudah ada beberapa orang bapak-bapak yang hadir nih, alhamdulillah Pak. Masya Allah. Sepertinya perlu saya sapa nih. Iya, dari tadi ada beberapa nama-nama laki-laki yang sudah masuk, alhamdulillah. Iya. Nggak dilanjut lagi, Bun. Baik. Selamat datang para ayah, calon ayah juga mungkin. Terima kasih ya sudah mau bergabung dan menyimak di sini. Dan kalau memang para ayahnya hadir juga, kita juga para ibu juga pengen tahu. Tapi saya pertanyaannya mungkin akan disampaikan kepada Pak Edi dulu. Pertanyaan yang tadi saya berikan kisi-kisi buat Pak Edi. Kami, para istri, para ibu selalu menganggap ketika dunia parenting, dunia pengasuhan itu seolah-olah bebannya ada di kami, gitu ya. Ketika kita ingin mengajak para suami, pasangan kita, kok kenapa seolah menjadi sulit? Apakah cara kami yang salah dalam mengajak mereka gitu ya? Atau memang apa gini? Tolong beritahu kami, betul ya teman-teman ya? Tolong beritahu kami. Kita mengakui, oke, kami salah, tapi salahnya di mana gitu? Apa yang harus kami perbaiki dan apanya yang salah, Bu? Iya, maka itu. Tolong evaluasi lah gitu ya teman-teman ya. Tolong evaluasi kami harus seperti apa dalam rangka membersamai para suami, para ayah dalam mendidik anak-anak gitu ya. Mangga Pak Edi, silakan Pak Edi. Jadi memang proses pendidikan kita di rumah mungkin juga ada yang salah. Jadi sebetulnya menganggap bahwa orientasi laki-laki itu keluar, kemudian orientasi perempuan di dalam ya. Itu umum kita lakukan sebetulnya. Walaupun sekarang orientasi perempuan juga keluar ya, tetapi
membawa laki-laki ke dalam juga perlu sebetulnya. Jadi biarkan anak-anak juga menyapu di rumah gitu, mencuci piring, kemudian mengepel lantai, itu semua harus mereka kerjakan ya. Dalam kerangka untuk memperkuat bahwa peran mereka juga ada di rumah. Karena ketika mereka sudah bersuami atau sudah beristri, belum tentu peran itu bisa dikerjakan oleh istri kan. Nah, jadi kita harus melatih diri kita juga laki-laki untuk melakukan hal itu di rumah ya. Bahkan kalau dulu ketika kami harus berbagi masih anak-anak masih kecil, ya saya kebagian nyuci popok anak-anak gitu kan. Dan ibunya kan masih banyak repot dengan anak bayi-bayi yang masih kecil itu. Itu pasti akan terjadi lah. Suami itu akan pasti melakukan melewati fase itu, ya. Dan itu harus dilatihkan dari awal, dilatihkan dari awal. Nah, proses berikutnya adalah menyadarkan bahwa peran suami itu juga adalah dalam hal kerangka mendidik. Jadi harusnya dari awal seorang calon ayah itu punya visi bahwa dia harus punya keturunan yang bisa melanjutkan cita-cita besarnya, yaitu beribadah, bertauhid kepada Allah dan menjadi hamba yang akan mendoakan orang tuanya. Jadi cita-cita awal itu dari ayah harus ada dulu sebetulnya sebelum apapun ya. Sehingga ketika dia melangsungkan pernikahan, kemudian setelah itu punya anak, itu dengan sendirinya itu akan terkawal terus ya. Barangkali ayah-ayah yang sejak awal punya cita-cita seperti itu akan terus bertahan dengan konsep dia tetap memimpin keluarga gitu. Dan barangkali yang lepas dari itu adalah mereka yang lupa bahwa sebetulnya mereka tuh dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat tentang anak-anaknya, tentang istrinya. Nah, itu barangkali diingatkan seperti itu pada ayah itu. Iya Pak Edi. Tadi ada poin penting nih, membawa para ayah ke rumah dengan cara mengenalkan anak laki-laki terhadap pekerjaan rumah. Ya. Menyapu, mengepel, menyuci, itu tidak hanya ternyata berbicara terkait tanggung jawab mereka terhadap rumahnya, tapi ternyata itu juga menjadi salah satu tools, perangkat agar mereka nanti ketika dunia sosialnya memang jauh lebih luas ya, relatif rata-rata anak laki itu lebih luas, dia akan lebih mudah untuk balik lagi ke rumah, balik lagi ke keluarganya. Begitu ya Pak Edi ya? Betul. Masya Allah. Jadi ketika Rasulullah mencontohkan itu nggak cuma hanya sekedar membantu istrinya, tapi ada peran ke depan yang memang bekalnya itu gitu ya Pak Edi ya. Bayangkan misalnya seorang Angela Merkel itu yang perdana presiden Jerman itu kan kanselir ya. Itu kan suami istri mereka tuh. Istrinya adalah seorang kanselir Jerman, suaminya itu saya tidak tahu apakah pengusaha atau apa. Tapi mereka tidak punya pembantu. Dan setiap pagi itu mereka mengerjakan apapun dulu pekerjaan rumah, sampai kemudian masing-masing nanti keluar rumah dengan suasana rumah yang sudah rapi ya. Jadi seperti itulah sebetulnya idealnya ya. Jadi kita pagi-pagi itu memang melakukan apapun yang bisa kita lakukan di rumah. Kemudian barulah kemudian masing-masing bisa beraktivitas juga itu. Itu sangat baik saya kira kalau itu dibiasakan dan anak-anak akan melihat itu. Nanti anak-anak akan melihat itu ya. Betul. Jadi betul ya Pak Edi, kita memandang sebuah dunia parenting itu harus, nah ini kalau itu ngomong worldview nih Pak Edi, harus komprehensif ya. Harus jadi satu sistem ya Pak Edi ya. Jadi ketika kita mengajarkan anak laki di rumah seperti itu kan kalau sempit itu, anak laki ngapain diajarin nanti dia, itu kan sempit ya. Ternyata memang akhirnya Rasulullah itu mengajarkan lebih luas sebetulnya kalau kita mau mendalami dari sisi filosofi dan sebagainya ya Pak Edi ya. Seharusnya itulah kekuatan seorang laki-laki ya, punya pandangan yang besar ya. Nah, itu harusnya kami kekuatan. Jadi ketika dia mengerjakan sesuatu yang kecil, sebetulnya bukan kecil, tapi itu adalah sesuatu kecil yang dalam rangka untuk mencapai hal yang besar. Ya, cara pandang seperti itu harusnya tetap dipelihara oleh para suami sebetulnya. Jadi cara memandang sesuatu yang besar dulu, tapi kemudian dia dengan rela hati melakukan hal yang kecil dalam pengertian itu adalah untuk tujuan-tujuan besarnya gitu. Itu sangat penting menurut saya. Laki-laki harus memiliki peran itu di dalam dirinya. Masya Allah. Nah, tadi kata Pak Edi, tolong ingatkan para ayahnya seperti itu. Nah, permasalahannya kita selalu salah dalam mengingatkan. Betul tidak ibu-ibu? Ya, apakah mereka tersinggungkah? Atau memang apa ya? Nah, kalau tersinggung mah suami mah biasa Bu, udah tersinggung mah tuh. Catat. Jadi jangan berharap tidak tersinggung ya. Jangan berharap tidak tersinggung.
Saya memang sering sekali tersinggung sama istri saya, nggak apa-apa. Ya, itu jadi bekal tuh. Jangan pernah berharap suami tidak tersinggung. Oke, itu jadi salah. Jadi kadang-kadang jadi jangan bikin jadi seolah-olah kita selama ini PHP ya ibu-ibu ya. Ambek deh tuh dikasih tahu itu deh, masuk kamar deh, cicing kamar. Seperti itu. Oke, jadi itu ya mungkin ya. Apa-apa ibu-ibu marah mah biasa itu. Harusnya suami-suami tidak lagi terlalu merepotkan itu ya. Harus terlatih bahwa suami itu cerewet ibunya itu udah biasa. Harus terlatih begitu. Kesabaran seorang suami kan di situ tatarannya di tingkat kesabaran itu. Masya Allah. Saya pengen berdialog dengan salah satu peserta para ayah. Mohon yang berkenan untuk berdialog, tolong isikan chat ya. Saya tidak akan bertanya ujian nasional, enggak. Ingin berdialog aja. Tadi sudut pandang Pak Edi kan. Dari sudut pandang yang lain seperti apa sih? Jadi supaya kami juga tidak blank, betul nggak ibu-ibu? Kumaha tuh ngadepin suami si ayah teh menihara rese. Nah nggak kayak gitu. Jadi tolong beritahu kami gitu ya. Jadi supaya kami juga akhirnya terbuka bahwa jadi akhirnya nanti kami akan meracik ramuan yang baru untuk bisa berinteraksi dengan lebih baik dengan para suami. Baik, izin Pak Edi, ini sepertinya sudah ada chat yang masuk. Ya. Ya, dari Ibu Seni. Oh, Masya Allah hadir, ikut mendengarkan tapi nggak mau tampil, nggak apa-apa, Alhamdulillah. Jadi suaminya ikut hadir dalam diskusi kajian malam. Ya. Bu Ariningsih, nah, bagaimana? Siapa tadi? Raise hand. Maaf, Bapak Angga ya? Bapak Angga Buana, bolehkah Pak open mic Pak? Saya ingin berdialog nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih nih Pak Angga sudah berkenan untuk berdialog nih. Menemani Pak Edi. Baik, Pak Angga, betul ya? Saya memanggilnya Pak Angga. Iya, Angga betul. Iya, baik. Pak Angga, mungkin tadi sempat menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Edi nih ya Pak Angga. Dan saya ingin tahu dari sudut pandang Pak Angga nih. Banyak sih pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi pertanyaan urgent nih yang pertama kali saya tanyakan adalah bagaimana sih peran istri seharusnya dalam mendampingi suami untuk bersama-sama ya Pak, membangun keluarga atau membangun sekolah kehidupan di dalam rumah. Silakan Pak Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak Edi adalah paman saya dan beliau guru saya, guru terbaik dan juga murabi saya juga. Dan saya banyak belajar dari beliau tentang akhlaknya, tentang sifatnya dan sebagainya. Pak Angga mohon izin, mungkin suara volumenya agak dikeraskan. Mohon izin. Oh ya. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pak Edi ini adalah paman saya dan beliau adalah sebagai murabi dan juga sebagai guru kehidupan saya dan akhlaknya luar biasa. Saya banyak belajar dari beliau. Nah, saya ini juga sedikit cerita sharing, bukan berarti saya udah hafal, tapi saya sama-sama belajar bahwa partner kehidupan adalah seorang istri itu menjadi pertama adalah madrasatul ula dan madrasatul kubro, yaitu madrasah pertama dan madrasah terbesar bagi anak-anak kita. Karena pertama yang anak-anak yang diajarkan itu adalah oleh ibunya gitu. Banyak juga imam-imam besar seperti Imam Syafi'i rahmatullah alaihi dan juga imam besar lainnya, itu yang pertama mengajarkan tentang agama adalah ibunya. Maka disebutkan ibu sebagai madrasatul ula dan madrasatul kubro. Yang kedua, ibu sebagai murabiyah atau sebagai pembimbing di dalam keluarga. Yang ketiga, ibu sebagai da'iyah, yaitu sebagai pendakwah untuk mendakwakan agama kepada anak-anaknya. Yang keempat, ibu sebagai khadimat atau sebagai penyedia apapun keperluan buat anak-anak dan suaminya, sehingga ibu ini mempunyai amal pahala yang sangat tinggi apapun yang dilakukan amal agama di dalam rumah tangga, amal ibadah, amal sholat, amal zikir, amal puasa dalam rumah tangga, semua pahalanya mengalir kepada ibunya. Nah, begitu mungkin ada 4 tugas, yaitu pertama adalah murabiyah, lalu juga da'iyah, lalu juga khadimat, dan juga sebagai madrasatul ula dan madrasatul kubro. Begitu mungkin ya
mungkin sedikit cerita dan saya juga belajar dan belajar lagi untuk mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Angga, luar biasa. Hatur nuhun atas sharingnya, atas sudut pandang yang Bapak bawa dari sisi Bapak gitu ya. Ya, memang ternyata Murabia, Da'iyah, Khadimat, sama satu lagi mohon maaf saya tadi tidak tercatat. Itu 4 peran yang memang penting dari sisi seorang ibu. Sehingga ketika berbicara penting, maka saya melihat ini peran berat nih ya. Sehingga ketika peran itu berat, maka butuh pegangan, butuh semacam supporting system dari para pasangannya masing-masing. Sehingga ketika banyak sekali para istri, para ibu yang merasa sendirian ya dalam mendidik anaknya, dalam mendampingi anaknya, maka akhirnya memang kalau bahasa Abah Rama, awareness, memunculkan kesadaran bahwa peran ayah itu ternyata sangat-sangat dibutuhkan dari sisi ini, itu juga menjadi PR kita bersama ya Pak Edi, untuk bisa menyadarkan itu. Karena jangan dulu masuk ke ranah tugas ayah adalah bla 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 ketika kesadaran itu belum muncul. Betul ya Pak Edi, seperti itu ya? Ya betul. Ya, betul. Terima kasih Pak Angga. Izin Pak Edi kita melanjutkan pertanyaan di chat dari Ibu Ariningsih. Bagaimana mensiasati seorang ibu yang single parent agar anak mempunyai figur seorang ayah yang ideal? Terima kasih. Bagaimana menurut Pak Edi? Betul. Biasanya ada paman atau ada kakek barangkali yang ikut berperan ya. Jadi saya ingat Anies Baswedan itu dibesarkan oleh kakeknya. Bukan dibesarkan sebenarnya, dibesarkan oleh orang tuanya, tetapi kakeknya adalah pihak yang sangat mengayomi, mengasuh ya. Ayahnya itu adalah kakek itu HR Baswedan yang pernah menjadi tokoh politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Nah, dari kakeknya itu Anies Baswedan banyak belajar karena seringkali dilibatkan di dalam pertemuan-pertemuan dengan para tokoh-tokoh nasional. Biasanya kemudian Anies Baswedan disuruh untuk mencatat apapun yang sedang dibicarakan, kemudian nanti dilaporkan kepada kakeknya. Dan itu menjadi sebuah pembelajaran besar buat Anies Baswedan sehingga menjadi ketokohannya bisa seperti sekarang. Jadi saya kira peran kakeknya sangat besar. Jadi saya kira kalaulah misalnya anak itu masih ada kakek atau ada paman ya, harusnya memang paman ikut memperhatikan ya. Itu saya kira peran yang bisa menggantikan peran ayah. Oke, baik. Jadi peran apakah kakeknya atau pamannya, bahkan saya juga sempat tahu ada homeschooling ya, di mana di situ ada agenda satu ayah dia mengakomodir kegiatan untuk anak-anak yang tidak memiliki ayah gitu. Jadi mereka dalam satu semester itu bikin agenda seperti itu Pak. Gitu. Iya, luar biasa. Itu mungkin bisa jadi salah satu solusi juga. Iya. Baik. Yang tadi saya catat bagus nih Pak, tadi tentang Pak Anies Baswedan. Jadi memang kenapa para laki-laki itu memang harus banyak interaksi. Harus dalam satu hari itu 5 kali ke masjid gitu ya. Tidak hanya sekedar dari sisi ritual, tapi ternyata dari sisi interaksi. Anak-anak ikut, dia melihat bagaimana diskusi, dialog yang terjadi antara ayahnya dengan para tokoh di situ, tokoh agama kah, tokoh pemuka masyarakat dan sebagainya, mungkin itu ya Pak Edi. Mereka menyimak, melihat ya. Itu sekolah kehidupan juga berjalan di situ ya Pak Edi. Ya betul. Ya betul Bu. Jadi memang kebutuhan laki-laki yang memang berinteraksi keluar ya. Oleh karena mungkin difasilitasi oleh masjid atau oleh kegiatan-kegiatan di luar. Dan anak-anak yang saya kira memang baik kalau dibawa ke masjid sejak kecil, dikenalkan dengan suasana masjid ya. Jadi saya dulu waktu anak-anak masih kecil itu sudah saya bawa. Jadi mereka kadang-kadang saya sholat mereka sudah nempel di punggung ya. Karena mereka memang merasakan ya pokoknya mendapat suasana itu aja yang penting. Suasana masjid itu. Nah, suasana itu ternyata menjadi salah satu suplemen yang penting nih buat pendampingan anak-anak. Baik. Ya, izin yang berikutnya ya Pak Edi dari Ibu Nining Nurhaini. Ibu kalau mau curhat silahkan ya, jangan sungkan-sungkan. Mumpung yang menjawabnya adalah para ayah gitu ya. Seorang ayah, seorang suami, seorang bapak gitu. Jadi kalau narsumnya ibu-ibu juga agak susah nanti ya. Kurang ini nanti. Baik, kalau ayah yang pendiam, gimana ya Pak? Kalau ngomong juga seperlunya. Tapi anak-anak saya hormat, selalu ingat kata ayah-ayahnya. Apa hal itu disebut juga nggak dekat dengan ayahnya?
Ya, ya rata-rata ya memang tidak lebih banyak suaranya daripada ibu-ibu ya. Rata-rata lebih pendiam. Tetapi memang ada peran apa ya? Jadi ada orang mengatakan mungkin sima kalau orang Sunda bilangnya. Sima itu ada semacam aura gitu dari seorang ayah, ya. Karisma atau aura. Jadi memang tidak seringkali kalau seorang ibu sudah nggak kuat lagi nasihati anaknya, biasanya diserahkan kepada ayahnya, kepada suaminya, ayahnya. Maka dengan 1-2 kalimat biasanya sudah selesai ya. Persoalan bisa biasa selesai. Jadi nggak apa-apa, saya kira peran ayah yang tidak terlalu banyak. Tapi saya kira beda. Ayahnya, kalau kita baca cerita Laskar Pelangi itu, ayahnya seorang siapa penulisnya itu? Ikal itu pendiam sama sekali ya. Jadi tetapi begitu kuat kesannya terhadap ayah itu, karena ayah itu walaupun diam, dia memperhatikan. Jadi kalau kita lihat filmnya itu, ayah itu bersepeda dari kampungnya ke kota untuk mengikuti kenaikan kelas dan menerima raport. Waktu itu Ikal tidak bisa dibanggakan karena dia masih sangat nakal ya. Tapi ayahnya tetap bangga kepada anaknya. Nah, seperti itu peran-peran yang diam itu tetapi tetap terikat anak itu sangat mungkin sebetulnya. Hanya karena ada saluran emosi yang memang jalan ya. Jadi tidak usah khawatir kalau anaknya pendiam, tapi saya kira perannya tetap akan terasa gitu. Saya banyak ya dari baca Laskar Pelangi itu kita akan tahu bahwa ayah yang pendiam itu ternyata juga pengaruhnya besar kok kepada anak. Iya. Pengaruhnya besar. Jadi ayahnya Angga itu pendiam itu, ayahnya Angga itu barusan. Tapi coba tanya Angga, perannya seperti apa? Oke. Boleh ya kita tanyakan ya. Ini Angga. Pak Angga, mangga silakan Pak Angga untuk berbagi apa dokter awannya ada nggak ya? Nggak ada ya. Ini ya, seperti reuni keluarga ini. Ya, silakan Pak Angga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seorang ayah itu memang luar biasa. Jadi dengan senyumnya aja udah menandakan bahwa beliau sedang marah atau sedang bahagia dari senyumnya begitu. Jadi kita cerdik menangkap memang betul seorang pemimpin dalam rumah tangga ini, seorang ayah itu mempunyai wibawa ya. Wibawa ini ya luar biasa dengan rohaninya tentunya. Jadi kalau seorang ayah ini yang saya belajar itu lebih sering berzikirnya dibanding bersuaranya, sehingga dengan rohaniatnya yang tinggi itu, dengan senyuman saja sudah bisa menasihati anak-anaknya begitu. Nah, ini tercermin dari Mang Edi, luar biasa, beliau mahabah dan juga akhlaknya mulia. Saya belajar dari beliau, Masya Allah. Mungkin begitu ya. Kalau ayah saya ya sangat pendiam dan juga memang bijak dan juga memang berwibawa gitu. Jadi kalau saya pahami talk less, do more ya begitu ya. Sedikit bicara, banyak berbuat begitu. Dengan akhlak tentunya seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Demikian mungkin ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fani, ini sepertinya Pak Angga jadikan masuk list juga nih untuk sebagai tamu di Live nih kayaknya nih ya. Iya. Insya Allah semoga berkenan ya Pak Angga suatu saat jika nanti ada WA undangan dari kami untuk berkenan hadir di tamu Busy Life di episode berikutnya nih nanti ya. Terima kasih. Insya Allah. Saya masih belajar, itu guru saya Mang Edi luar biasa, banyak belajar di beliau, insya Allah. Baik, ada Aindra nih, Aindra mana barusan muncul Aindra. Siapa? Aindra, dia juga termasuk sebutuannya Angga. Sebentar, ini suaminya Fani bukan? Fani, ya betul. Apa kabar? Masya Allah. Wah, banyak nih kayaknya calon teh Fani catat. Ya, boleh Bu nih. Ini banyak calon tamu untuk di episode ke depan nih. Betul, kita catat. Yes. Kang Indra, apa kabar? Baik, Assalamualaikum. Izin menyimak. Insya Allah, Alhamdulillah. Hatur nuhun atas kehadirannya, Kang. Ya. Saya di keluarga memang nih. Sehingga jadi resepnya keluarga besar nih, sahabat Busy Life, keluarga besar, tapi ngaguyupnya itu dapat banget. Iya. Alhamdulillah. Kita anak cuma 2 itu, aduh kayaknya gitu ya. Ini keluarga besar loh. Berarti manajemennya kan seperti apa itu sangat luar biasa, Masya Allah.
Insya Allah nanti kita akan undang Kang Indra ya. Jadi Kang Angga, Kang Indra, tolong dicatat. Nanti saya akan minta nomor WA-nya ke Pak Edi langsung ya. Supaya langsung dikasih. Dan kita jadikan jadwal agenda-agenda diskusi kehidupan berikutnya. Tidak perlu menjadi seorang guru, karena berbicara diskusi kehidupan adalah berbicara terkait berbagi apa yang sudah dialami, apa yang sudah dirasa, apalagi ketika di situ ada emosi di situ gitu ya. Itu hal yang bagi kami adalah sebuah pelajaran yang kami coba kami ambil hikmahnya dan kami racik berdasarkan kehidupan kami masing-masing. Insyaallah. Baik. Pak Edi mohon izin untuk melanjutkan. Ya. Di sini ada Ibu Tuti, punten Pak Edi izin bertanya. Ya. Kalau seorang ayah menyerahkan perannya kepada ibu dalam mendidik anak-anaknya, bagaimana ya Pak? Beliau hanya berpikir mencari nafkah saja. Hal-hal yang lain diserahkan kepada istrinya. Silakan Pak Edi. Ya. Itu sebagian besar barangkali memang seperti itu ya sekarang ini. Tetapi perlu diingat oleh para ayah bahwa sebetulnya tujuan mereka mencari nafkah itu kan untuk istri dan anaknya. Ya. Nah, sementara nanti keasikan kita di luar dengan ini, sementara kita tidak memperhatikan sebetulnya tujuan-tujuan mengapa mereka harus tumbuh, mereka harus mendapat nafkah gitu. Itu juga harusnya menjadi perhatian dia. Jadi sebetulnya keseimbangan itu terjadi apabila di satu sisi dia berada di luar untuk mencari nafkah sebagai tanggung jawab keayahannya, tetapi di sisi lain juga dia harus tetap berada dalam jangkar rumah gitu ya, jangkar rumah di mana selalu menjadi tempat bertanya dari ibunya, istrinya atau anak-anaknya. Karena pengetahuan ayah berada di luar itu kan sebenarnya sangat leluasa dia mencari pengetahuan-pengetahuan baru. Yang kalau tidak di-share-kan kepada anak-anaknya kan sayang sekali. Kepada istrinya kan sayang sekali gitu. Nah, dia hanya akan memiliki untuk dirinya sendiri. Buat apa? Ya, sementara kan anaknya tumbuh. Dia akan tumbuh mewakili dirinya di satu saat kelak. Jadi kalau tidak secara dicicil dari sekarang itu selalu ngobrol gitu, punya waktu untuk ngobrol. Yang paling enak tuh kan kalau jalan-jalan bersama, saat misalnya satu kendaraan, ngobrol di dalam kendaraan itu kan menjadi sesuatu yang sangat bisa dinikmati oleh semuanya. Jadi kesempatan-kesempatan untuk ngobrol itu sangat penting, karena itu bagian dari upaya dia untuk mentransfer pemahamannya tentang kehidupan gitu, yang dia dapat dari dunia luar itu, untuk kemudian menjadi arena belajar anak-anak dan keluarganya. Jadi itu tidak bisa dipisahkan, kesadaran itu harus ada pada setiap ayah ya, karena peran itu, kalau tidak siapa yang akan mengisi peran itu di dalam keluarga? Saya kira itu. Iya, betul. Jadi betul tadi cara berpikirnya adalah seorang ayah adalah seseorang yang memiliki fleksibilitas untuk interaksi sosial lebih luas dibandingkan seorang ibu sebetulnya. Ya, betul. Sehingga keran-keran ilmu yang ada di luar itu bisa dia tampung dan seharusnya dia bawa ke rumah gitu ya Pak Edi ya? Iya, betul. Nah, itu jadi pengetahuan bersama. Itu jadi pengetahuan bersama. Dan seorang ibu perannya adalah menjadi fasilitator, betul ya Pak Edi? Iya. Bagaimana agar si ilmu itu tidak hanya sampai kepada ibu saja, tapi juga kepada anak-anak. Ketika seorang ibu lebih kenal karakter dari anak-anaknya, maka ibu memfasilitasi agar interaksi itu menjadi lebih smooth gitu ya Pak Edi ya, kurang lebih ya. Ya, betul. Ya, betul. Ibu yang lebih paham ya tentang karakteristik anaknya biasanya, Mak. Dan itu juga informasi perlu disampaikan kepada suaminya, kepada ayahnya. Betul. Sehingga ayahnya juga paham, oh ternyata karakter anak saya itu seperti ini. Sehingga dia ketika pun berbicara tentu tidak sampai menyentuh atau menyinggung anak-anaknya karena kesalahan ketidakmampuan dia untuk melihat perbedaan pada anak-anaknya itu. Betul. Jadi itu pengetahuan itu juga perlu memang. Jadi interaksi. Ya. Akhirnya saya juga berpikir nih Pak Edi, mungkin selama ini saya lah ya, kita seolah-olah berpikirnya dikotomi. Ini peran ayah, ini peran ibu, selesai. Ya. Jadi ketika ini harusnya ayah dong gitu. Jadi kita akhirnya mundur agar ayahnya maju gitu. Dan ketika ayahnya nggak maju, nah betul ya Ibu ya, itu permasalahannya kan. Itu permasalahannya. Jadi padahal sebetulnya ada momen di mana kita berperan bareng, betul ya Pak Edi? Ya, jadi sebetulnya ya, sebetulnya kan itu saling mengisi sebetulnya. Jadi seperti permainan sepak bola itu kan saling mengisi. Jadi harus cukup cerdas kita mengisi wilayah-wilayah yang ditinggalkan oleh posisinya oleh siapa gitu misalnya. Ketika wilayah itu kosong kita harus mengisinya. Ya.
Begitu kita kosong berarti istri kita harus mengisinya. Nah, itu harus cukup cerdas dialog itu, dan itu memang harus dilatihkan. Sebagai sebuah bentuk pengembangan keluarga, sebagai sebuah bentuk pematangan keluarga. Jadi kalau tidak bisa saling mengisi seperti itu, sebetulnya terjadi kemandegan di dalam mematangkan keluarga. Harusnya keluarga itu berkembang matang gitu, sehingga otomatis itu semua berjalan. Saling mengisi itu menjadi sebuah otomatis. Bukan lagi harus berpikir, tapi sudah menjadi refleks ya, sudah menjadi refleks. Itu saya kira yang harus dikembangkan di setiap keluarga. Jadi bagaimana saling mengisi itu penting. Posisi yang ditinggalkan segera diisi agar tidak terjadi kekosongan. Nah, dinamika seperti itu kan yang Pak Edi ya, tidak cukup hanya sekedar ilmu ya, tapi juga kesadaran dan juga kemauan ya Pak Edi dari setiap anggota keluarga agar itu keluarga itu menjadi hidup gitu ya. Iya betul. Iya betul. Tapi juga jangan akhirnya menjadi kita sahabat di Zilaf, bener nggak sih kita memandang keluarga Pak Edi itu ideal gitu, bener nggak sih teman-teman? Ya kan? Dan kita jadi aduh keluarga aku mah udah nggak bisa kayak gitu. Nah untuk mengantisipasi rasa seperti itu gimana sih Pak Edi yang merasa bahwa suami saya tadi nggak kayak gitu. Nah ada rasa menjadi ngedrop duluan gitu ketika ujangan-ujangan atau tips-tips parenting itu sudah hadir, sudah tertsunami gitu ya dalam dunia pikiran kita, tapi menjadi itu seolah karena pasangan kita kayaknya nggak mau berjuang bersama. Itu gimana ya Pak Edi menghadapi? Kalau nggak ideal banget juga sebenarnya Bu, karena sebetulnya kan banyak yang itu karena kemudian kita menyadari bahwa karena kita masing-masing tidak ideal, maka kemudian masing-masing memaklumi ya. Jadi sebetulnya tidak ada yang ideal. Jadi maksud saya adalah kita mulai dari apa yang kita miliki ya. Bapak Ibu yang dalam kondisi apapun sebetulnya sudah bisa memulainya sekarang ya. Dengan tujuan yang sama, yaitu untuk bersama-sama membersamai anak sehingga mereka tumbuh berkembang seperti yang kita harapkan. Yang pertama sebenarnya adalah tujuan pertama saya adalah membangun anak-anak yang percaya diri. Itu aja dulu Bu. Itu aja dulu. Kalau itu sudah kita sepakati bersama, itu kita akan cari cara-cara apapun, kita coba cari cara. Karena kalau anak-anak tidak percaya diri itu berbahaya sebetulnya. Saya sering mengupakan hal ini. Kalau mereka tidak percaya diri berbahaya karena lingkungan di luar itu sangat banyak pengaruh ya. Dan itu sangat rentan sekali. Ada banyak sekali putra-putri kita yang terbawa arus yang tidak jelas itu karena berangkat dari kekosongan pemahaman ya. Itu yang saya kira harus dimulai dari orang tua, memberikan kepercayaan diri kepada anak-anak, dan itu hanya mungkin dengan ngobrol. Itu aja dulu, dengan diskusi, itu aja dulu yang dibangun. Nggak usah yang lain-lain. Bangun percaya diri anak, itu akan dimulai dari sana ya. Saya kira itu dimulai dari sana. Oke. Tipsnya sangat praktis ya. Coba itu juga jadi akhirnya buat PR buat saya dan buat sahabat Dizzy Life malam ini, bahwa bangun dulu kepercayaan dirian anak gitu. Itu dengan cara ngobrol aja dulu dan diskusi aja dulu. Nanti dari situ akan berkembang ya Pak Edi ya. Akan berkembang dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Jadi akhirnya kita jangan terlalu banyak menuliskan list tips and tricksnya, tapi kita mulaikanlah dulu dengan diskusi yang terjadi antara kita dengan anak kita. Nanti dari situ akan berkembang. Karena memang ya Pak Edi, akhirnya kita dengan diskusi itu, dengan dialog itu, saya jadi ingat Pak Edi, saya tuh kalau jemput anak dari Gemilang dulu, momen saya berdua di motor itu momen yang luar biasa. Kadang-kadang saya cari dulu jalan yang agak jauh. Agak jauh. Ngobrol dulu gitu. Lebih lama. Karena kalau duduk di rumah udah terpecah nih gitu. Betul. Akhirnya mau tidak mau, jadi kadang-kadang orang rumah kok lama kemana dulu gitu. Ngebaso saya bilang gitu. Terus memang saya ajak, karena kalau di rumah momen berduaan itu memang sulit untuk saya coba ciptakan gitu ya. Itu sulit memang. Akhirnya mau tidak mau, akhirnya sekarang sering momen berdua itu akhirnya menjadi penting. Karena memang dari dialog itu nanti muncul ya Pak tips berikutnya buat kita, betul nggak Pak Edi? Berantai. Nah, itu kita selesaikan satu saja, nggak apa-apa, nggak usah cepat-cepat. Betul. Itu akan berjalan alamiah saja. Alamiah, sehingga satu lagi saya jadi teringat, jangan menentukan target, betul nggak Pak Edi? Ya, jangan menentukan target, betul. Ya. Itu juga penting, jangan menentukan target. Jadi alamiah saja. Saja. Dan ketika berbicara alamiah, betul nggak Pak Edi, kalau kita hubungkannya dengan berserah diri pada Allah?
Ya betul, karena bersamaan itu betul, bersamaan itu kita juga banyak berdoa kepada Allah kan, banyak meminta petunjuk kepada Allah. Nah itu aja, nanti sama-sama nanti Allah arahkan itu kemana kita pembicaraan itu diarahkan, kemudian seperti apa nanti ujungnya. Itu semua nanti dalam kerangka Allah memberikan petunjuk kepada kita. Masya Allah, baik. Catat teman-teman, nanti kita coba evaluasi ini ya. Seminggu, sebulan, nanti kita evaluasinya semoga berkenan Pak Edi, saya undang lagi. kita dengarkan hasilnya. Apa yang betul bagaimana apa yang terjadi gitu ya. Dan itu pasti sangat unik ya Pak Edi ya, setiap keluarga. Masing-masing unik, betul. Makanya tadi saya sampaikan nanti akan muncul tips berikutnya dan tentu berbeda antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Nah, lanjut ya Pak Edi, di detik-detik, menit-menit terakhir nih Teh Fani, mohon maaf, tinggal sekian menit lagi. Dari Ibu Alis Susi Nur Solihah. Pak, Bu, saya minta tips untuk menyampaikan sesuatu, hal atau program untuk anak. Namun ada beberapa hal perbedaan pemahaman dengan suami tentang suatu pandang tertentu. Itu bagaimana langkah menyampaikannya biar tidak terjadi cekcok? Oke, silakan Jangan Pak Edi. ya. Cekcok mah biasa ya, jadi menyamakan persepsi itu harus dimulai dari ayah dan ibunya. Jadi cekcok dulu nggak apa-apa. Toh pada akhirnya setiap malam kita akan saling memaafkan. Maksud saya adalah selesaikan dulu persoalan yang menjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri. Nah, cari dulu satu sudut pandang atau perspektif yang sama, sehingga ketika menyampaikan tidak terjadi perbedaan. Jadi karena repot nanti kalau anak-anak punya gagasan berbeda ayah dan ibunya dan dia akan bingung. Harus apa saya bersikap? Kalau membela ibu nanti ayahnya seperti apa? Kalau membela ayah ibunya seperti apa? Itu nggak akan enak. Jadi perspektif itu disatukan dulu, disamakan dulu. Jadi perspektif adalah sesuatu cara pandang terhadap satu masalah ya. Ada banyak perspektif, tapi kita bisa menemukan satu perspektif yang sama gitu. Nggak apa-apa kita punya beberapa perspektif tentang sesuatu, tapi pasti ada salah satu yang bisa kita samakan. Nah, coba cari aja dulu itu perspektif yang samanya, kemudian berangkat dari situ, kemudian kita sampaikan persoalan itu kepada anak-anak itu. Jadi harus selesai dulu di orang tua ya. Oke, baik. Mungkin Pak Edi, kalau boleh saya jadi teringat, cara pandang itu atau perspektif itu bisa jadi berbeda, tapi ada hal yang sama. Hal sama itu bisa jadi goalnya sama, betul ya Pak Edi? Ya. Atau mungkin salah satu proses menggapainya sama, begitu ya Pak Edi ya? Ya. Jadi kita cari kira-kira dari titik mana persamaan itu hadir, dari situlah kita menyajikannya kepada anak-anak, betul ya Pak Edi ya? Iya betul, ya. Seperti itulah kurang lebih ya. Iya. Jadi bisa jadi misal kasih sayang kami sama loh sama kamu. Nah, itu juga itu bisa menjadi salah satu bentuk. Hanya cara ayah seperti ini, cara bunda seperti ini gitu. Jadi kamu jangan khawatir ketika ayah dan bunda misalnya berbeda. Tapi goal kami, tujuan kami adalah karena kami sayang kamu misal. Itu salah satu contoh mungkin seperti itu ya Pak Edi ya. Ya. Jadi misalnya ketika kita membahas tentang kalau ibu misalnya di sini apa? Depan, misalnya tentang sekolah anak-anak, mau kemana sekolah anak-anak dilanjutkan misalnya. Nah, masing-masing kan kemudian menyampaikan perspektifnya. Ayahnya seperti ini, ibunya seperti ini, dan anaknya menangkap. Itu kan anak yang nanti membuat keputusan. Tapi kalau misalnya persoalannya adalah sesuatu yang memang harus kita sampaikan dan anak harus pahami, nah itu harus disamakan dulu dari kitanya. Tapi kalau dalam kerangka diskusi misalnya anak ingin melakukan sesuatu, kemudian masing-masing ayah dan ibu memberi nasihat yang berbeda, itu nggak apa-apa. Toh itu spontanitas ya. Ketika hal itu didialogkan. Nah, jadi anak punya perspektif yang luas kalau seperti itu. Ya. Jadi beda antara ketika kita mempersoalkan apa yang harus kita sampaikan kepada anak agar akan dipahami sebagai satu kesatuan antara ayah dan ibu, itu harus disamakan dulu perspektifnya. Tapi kalau itu membahas tentang anak, di mana anak menyampaikan langsung persoalannya, kemudian ibu dan ayah tidak sempat masing-masing punya pendapat, nggak apa-apa, silakan aja. Anak nanti akan mengambil mempersepsi itu dengan kecerdasannya itu. Masya Allah, biarkan anak mempersepsikan dengan kecerdasannya. Anak melakukan sintesis, betul ya Pak? Ya, dia berusaha untuk semuanya dia tampung, dia simak gitu, kemudian dia kelola dan akhirnya memunculkan sebuah kesimpulan baru. Itulah salah satu jadi perangkat anak-anak kita juga ketika dia sudah tidak serumah dengan kita, bahwa kemampuan dia untuk menangkap berbagai macam informasi. Oh, dulu juga ayah bunda aku berbeda, dan sekarang informasinya juga berbeda.
apa yang harus aku lakukan, pilihan apa yang harus aku ambil, atau kesimpulan apa yang harus aku hasilkan, ternyata sudah dia lakukan proses belajarnya itu dari rumah gitu ya Pak Edi ya? Iya betul. Ya betul. Ya. Jadi anak saya dengan. Betul. Masya Allah. Teman-teman, saya nyatat udah berapa lembar. Kepada bagian penulis ringkasan nanti kita ada online tersendiri ya. Ini karena banyak banget catatan-catatan yang kayaknya perlu kita bikinkan ringkasan yang juga nanti akan kita share agar orang banyak juga bisa membaca dan memahami dan menjadi sebuah perspektif dan menjadi lahirnya kesadaran bahwa ternyata peran ayah dan juga peran kami sebagai ibu itu memang selalu harus diupdate, selalu harus diasah, selalu harus dikemas juga dengan baik, ya. Dan jangan sampai pernah berkata bahwa aku mah apalah, tidak gitu, karena semua proses belajar itu biarlah juga disaksikan oleh anak-anak kita. Betul ya Pak Edi ya? Betul. Ya. Itu juga penting. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Masya Allah. Jazakumullah khair Pak Edi. Ya, sama-sama Bu. Kenyang malam ini ya kita sahabat di Zilai. Kenyang ilmu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ketika perspektif itu dapat dari seorang ayah, seorang bapak, seorang laki-laki, maka warna itu menjadi lebih berwarna gitu dari sisi kami seorang ibu. Insya Allah. Jazakumullah khair Pak Edi atas perkenalannya malam ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para ayah yang juga berkenan hadir di malam ini. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya, insya Allah Pak Edi doakan kami juga sedang merintis sekolah orang tua. Ya, sekolah orang tua. Itu hijrah dari pendidikan anak usia dini, karena dunia online bagi kami tidak memungkinkan buat mereka. Kami sedang coba hijrah ke dunia sekolah orang tua. Dan mudah-mudahan peran ayah juga bisa didistribusikan melalui lembaga sekolah orang tua. Insyaallah. Amin. Doakan ya Pak Edi. Amin. Mudah-mudahan lancar. Amin. Jazakumullah khair Pak Edi. Terima kasih banyak. Barakallahu li wa lakum, dan semoga berkenan untuk suatu saat kita berdialog lagi di diskusi kehidupan. Atur nuhun, mangga Teh Fani, saya serahkan kepada Teh Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bun, betul sekali. Saya pun catatannya panjang ini. Poin-poinnya banyak kayak saya tulis. Tapi yang paling saya tangkap itu soal membangun kepercayaan diri anak itu sangat penting ya. Karena selama ini memang nggak pernah kepikiran ke situ gitu ya Pak ya. Berarti saya tuh kemana aja gitu, Masya Allah. Jadi itu tuh memang penting ya Pak ya. Oke, ini banyak sekali pembelajaran yang saya dapat hari ini. Mungkin sahabat Visi Live juga ya sama sudah mendapat banyak hikmah dan pembelajaran malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Diskusi kita untuk malam ini mungkin kita cukupkan sampai di sini karena waktu juga sudah jam 9 lebih ya. Meskipun sebetulnya sih masih haus ya dengan ilmu-ilmu yang diberikan Pak Edi kepada kita, tapi insya Allah mungkin di lain waktu kita akan sambung lagi sharing bersama Pak Edi. Kepada Pak Edi saya haturkan terima kasih, jazakallah khair. Semoga Bapak, Ibu dan semua keluarga selalu Allah lindungi, Allah sehatkan. Amin. Terima kasih, amin. Iya Bapak. Nuhun pisan Bapak atas sharingnya. Mungkin nanti ada sedikit sesi foto bersama ya Pak ya untuk kenang-kenangan dan dokumentasi kita. Tapi mungkin sebelumnya saya akan tutup dulu kajian kita malam ini dengan baca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair juga untuk semua sahabat Visi Live yang sudah menyempatkan waktunya hari ini. Semoga kita selalu berada dalam keberkahan dan selalu dilindungi